sana ikuti itu tank. Intensitas hujan ekstrim yang mengguyur kota Kendari sejak Sabtu 9 Mei hingga Minggu 10 Mei 2026 memicu banjir besar di sejumlah wilayah. Sungai Kaliwanggu meluap dan merendam pemukiman padat penduduk. Kencangnya arusnya. Ampun. Banjir itu di sana semua itu. Tenggelam semua itu. Hingga Minggu siang pukul 12.17 WITA, data Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Kendari mencatat titik banjir terparah berada di Kaliwanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga. Oh, live apa? Karena kayaknya dia evakuasi nih, Wilayah lain yang terdampak meliputi Kelurahan Tobemeita Tunggala, kawasan toko HBM Anduonohu, Jalan Kelapa Anduonohu, sekitar Poltekkes Jalan Martandu belakang Pasar Panjang, depan Kantor Pertanahan Kota Kendari, hingga Lasitarda. Sudah dilihat dan diselamatkan. Ketinggal dalam rumahnya. Ini warga Urabuan ini dianjurkan bukan beli mobil, dianjurkan beli perahu saja. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari ini kampung halaman saya kena musibah banjir karena semalaman mulai dari jam 2 dini hari hujan sampai sekarang belum berhenti hujannya. Banjir si mau kasihan. Banjir juga melumpuhkan akses utama menuju Kendari. Hasil koordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polres Konawe menyatakan jalur di wilayah Konawe terendam total akibat hujan deras sejak Sabtu malam. Belakang grosir. Mati nih. Debit air terus meningkat sejak Minggu subuh. Aparat mengimbau masyarakat menunda perjalanan ke Kendari demi keselamatan dan menghindari kemacetan panjang di lokasi banjir. Di bagian mana ini? Lepo-Lepo. Dari bundaran pesawat arah ke Pasar Panjang. Nggak bisa lewat banjir. Kondisi terkini Minggu pagi di Jalan Bunggasi Anduonohu menunjukkan genangan tinggi yang membuat kendaraan mogok. Ruas Jalan Martandu, Anduonohu, Bypass Kendari, Lepo-Lepo, dan Kaliwanggu terpantau tergenang dengan debit bervariasi. Lihat nih, sampai misi tepal tingginya ini. Lihat sana tenggelam ya. Akses jalan besar, jalan umum. Di Kelurahan Lepo-Lepo, puluhan rumah warga terendam setelah hujan deras mengguyur sejak Jumat 8 Mei malam hingga Sabtu 9 Mei. Kawasan RT 03, RT 09, dan RT 12 menjadi lokasi terdampak paling signifikan. Air di Sungai Wanggu. Tingginya di atas tinggi. Laporan sementara Dinas Sosial Sulawesi Tenggara menyebutkan banjir mengakibatkan 42 kepala keluarga atau 112 jiwa terdampak serta 35 rumah warga tergenang air. Genangan di Komplek Pesantren Hidayatullah Kendari bahkan mencapai ketinggian sedada anak sekolah menengah pertama. Ini depan kampus UHO. Orang lihat nih, motor sampai didorong begitu. Naik betul airnya. Pemerintahan yang hancur ya karena BTN di depannya kantor lurah Lepo-Lepo. Tim SAR Kendari langsung bergerak melakukan evakuasi warga di Anduonohu, Kecamatan Poasia.
3 tim rescue berjumlah 33 personel diberangkatkan menuju lokasi kejadian pada pukul 11.05 WITA untuk memberikan bantuan SAR. Evakuasi juga dilakukan di Kampung Jawa Anduonohu yang mengalami banjir cukup parah. Warga melaporkan air masuk hingga bagian depan SMP Negeri 12 sampai jalur bypass menuju Pasar Panjang. Ini sudah rata airnya ya, sudah rata. Sudah rata dengan daratannya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bergerak cepat menangani dampak bencana. Instansi teknis seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah langsung melakukan langkah penanganan darurat begitu menerima laporan kejadian banjir di kawasan Kaliwanggu. Kepala Basarnas Kendari menyatakan pantauan hingga pukul 12.38 WITA menunjukkan hujan masih mengguyur kota Kendari. Air laut dalam kondisi pasang dan diperkirakan baru surut pukul 21 WITA. Tidak ada hanya lihat mobil Avanza tenggelam. Kok bisa banjir? Banjir tahunan ini kembali menjadi sorotan publik. Sejak 2013, Kota Kendari tercatat beberapa kali mengalami banjir kategori parah. Buruknya saluran drainase menjadi faktor utama. Banyak ruas jalan drainasenya tertutup sampah dan sedimen lumpur. Ini tenggelam rumahnya Aji. Meluap banjir di jembatan. Minimnya daerah resapan akibat pembangunan ruko dan perumahan memperparah kondisi. Pemerintah Kota Kendari saat ini tengah menyiapkan langkah konkret dengan pembangunan kolam retensi di Nanga-Nanga sebagai bentuk kehadiran pemerintah menjawab keluhan masyarakat. Tinggi airnya sudah sampai sepinggang orang dewasa. Itu dekat payung sana. Gimana hujan tuh? Jangan payung ya. Itu. Sementara itu di Desa Ulu Konaweha, warga berharap banjir tidak mengulang kejadian tahun lalu ketika 3 unit rumah hanyut. Di Kecamatan Baruga, Kaliwanggu yang meluap membuat warga Lepo-Lepo kembali mengungsi. Sejak Jumat malam, hujan dengan intensitas rendah hingga ekstrim terjadi di berbagai daerah Sulawesi Tenggara, termasuk Kota Kendari. Hingga Minggu sore, petugas gabungan masih bersiaga di lapangan. Masyarakat diimbau tetap waspada karena potensi hujan masih tinggi dan debit air sungai belum sepenuhnya turun. Pemerintah daerah meminta warga yang tinggal di bantaran sungai untuk mengutamakan keselamatan dan mengikuti arahan petugas evakuasi. Kamar mandi anak-anak. Wow.